Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan menitipkan iman dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan ini kita bisa istiqomah di dalam menjaga keimanan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara-perkara jahiliyah yang harus dijauhi oleh setiap muslim adalah at-ta'assubul mamqut, yaitu fanatik yang mendatangkan kemurkaan atau fanatik buta. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kata jahiliyah, maka redaksinya di dalam ayat Al-Qur'an dan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang mengarah kepada hal yang tercela, yang buruk. Lalu apa definisi fanatik itu sebelum kita lebih dalam membahas tentang fanatik buta? Yang dimaksud fanatik di sini adalah fartu tamadi fil maili wal inhiyaz ila syai'in ma wad difa'i anhu wa nusratihi bihaqqin aw batil, yaitu sikap berlebihan dalam kecenderungan dan keberpihakan terhadap suatu perkara, membelanya dan menolongnya, baik di atas kebenaran ataupun di atas kezaliman, di atas kesalahan, di atas kesesatan. Jadi dari definisi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, fanatik itu terbagi menjadi dua. Fanatik membela kebenaran dan fanatik membela kesalahan. Adapun fanatik membela kebenaran adalah suatu kewajiban. Seperti kita membela Islam misalkan, membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah fanatik yang wajib. Dan meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, itu adalah fanatik, Pak, Bu. Tetapi fanatik yang wajib, yang terpuji. Sehingga kita harus tegas mengatakan selain Islam ya sesat, selain Islam kafir, selain Islam pasti salah. Tetapi itu tentunya di dalam hati kita seperti itu para jamaah. Prakteknya di masyarakat ya kita nggak mudah-mudahan untuk nudang-nuding orang, walaupun orang itu beda agama, karena nanti jatuhnya adalah merendahkan agama orang lain. Dan merendahkan agama orang lain itu dilarang dalam syariat Islam. Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kamu mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah.
Karena mereka nantinya gantian akan menghina Allah Subhanahu wa taala dengan berlebih-lebihan, melampaui batas dan dengan penuh kezaliman. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya itu suatu keyakinan tidak serta-merta bisa dipraktekkan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan karena di dalamnya ternyata mengandung kerusakan. Kita yakin benar tanpa keraguan selain Islam itu sesat, kafir. Selain Islam itu salah. Itu wajib Pak kita yakini dalam hati kita. Yang paling dalam tanpa ada sedikit pun keraguan. Tapi kalau jenengan punya tetangga orang kafir, tidak perlu dikufar-kafirkan Pak. Tidak sampai muncul ucapan agama Anda bukan Islam, berarti Anda kafir. Anda sesat. Anda di atas kesalahan. Tidak perlu seperti itu Pak. Kecuali di forum-forum tertentu, misalkan forum debat antar agama, itu beda permasalahannya. Karena di situ pembuktian. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fanatik di atas kebatilan. Inilah yang dimaksud dengan fanatik buta. Atau bisa jadi fanatik buta itu menjadi tercela walaupun pada asalnya yang dia fanatiki itu adalah perkara yang benar. Biasa ini ranah fikih Pak. Contoh misalkan orang yang fanatik kepada kunut subuh di satu kubu, di kubu yang lain fanatik yang non kunut, sehingga konsekuensinya menyalahkan satu sama yang lain, memusuhi satu sama yang lain gara-gara beda permasalahan fikih yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat. Ini juga haram, dilarang Bapak Ibu sekalian. Yang mau meyakini kunut subuh itu hak dia, tapi menyalahkan orang yang tidak kunut subuh itu sudah melanggar aturan. Pun sebaliknya demikian. Orang yang tidak kunut subuh itu hak dia, karena dia mengikuti salah satu dari 4 mazhab dan itu sah. Tapi yang bermasalah adalah ketika berani menyalahkan, merendahkan, menjelekkan orang yang kunut subuh. Karena hakikatnya dia sedang merendahkan, menjelekkan ulama besar Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun saling melemahkan pendapat, silahkan dengan cara yang baik, dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh para ulama. Dan dengan seperti itu akhirnya diskusinya menjadi mengalir, satu sama lain saling menambah informasi, dan itu menjadi ajang untuk memperkuat tali silaturahim antara sesama kaum muslimin. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'assub dalam perkara yang batil itu sangat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dilarang oleh syariat Islam ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Luqman itu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Artinya mereka didakwai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Quraisy itu. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Mereka lebih mempertahankan tradisi mereka daripada mengikuti ajaran
Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah tradisi itu dilarang? Jawabannya ada yang dilarang, ada yang boleh. Kapan tradisi itu dilarang? Jika bertentangan dengan syariat Islam. Kapan tradisi dibolehkan? Jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga di dalam kaidah fikih itu dikatakan al-'adatu muhakkamatun. Tradisi menjadi tolak ukur suatu hukum. Kalau memang tradisi itu menyatakan boleh, maka di dalam fikih hukum perkara itu dikatakan juga boleh, Pak Bu. Dan tentunya masing-masing tempat, masing-masing daerah atau masing-masing negara punya tradisi berbeda. Selama itu menyangkut urusan-urusan dunia, maka tradisi itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun untuk urusan perkara-perkara agama yang menyangkut ibadah mahdhah, maka tradisi tidak boleh ikut campur. Harus Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, haji, puasa, itu ibadah mahdhah yang mulai dari awal sampai akhir ibadah dirinci tata caranya oleh syariat. Maka di sini kita tidak boleh ngarang, Pak Bu. Tidak boleh membuat aturan-aturan baru di dalamnya. Adapun pakaian untuk sholat itu tradisi. Kita orang Indonesia biasanya pakai sarung, pakai baju takwa, pakai batik misalkan. Boleh. Walaupun di zaman Nabi nggak ada sarung, nggak ada batik, Pak. Ngaji pakai speaker seperti ini tradisi itu, Pak. Zaman sekarang. Jadi boleh. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi lek ngaji kemudian sebelum ngaji di mukadimai dengan tarian-tarian perempuan-perempuan yang seksi seperti itu, kan ada, Pak, sempat viral itu, Pak. Nah, ini melanggar. Majelis ilmu yang mulia seperti itu ternyata tampil-tampilan yang sensasional seperti itu, yang melanggar syariat. Itu sempat, Pak, saya melihat itu lewat di beranda saya itu fotonya itu. Oh, ngeri-ngeri juga ini, Pak. Judulnya kajian bener ini kok, tablik akbar. Lah kok diisi biduan-biduan, Pak, sebelum kajian. Ini tentunya tradisi yang menyelisihi syariat Islam. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memerangi fanatik yang berlebihan ini. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy itu sangat erat, sangat kuat sekali memegang erat tradisi mereka, bahkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Inna Allaha Azza wa Jal qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba. Mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menghapus dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Akan tetapi di dalam Islam itu yang ada adalah seorang mukmin yang bertakwa atau seorang fajir yang sengsara. Hanya ada dua pilihan. Seorang mukmin yang bahagia dunia dan akhirat atau sebaliknya. Jadi tidak memandang apapun itu kecuali ketakwaan. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana dulu orang-orang Quraisy itu sangat membanggakan nenek moyang mereka. Karena secara nasab Quraisy itu
nasab tertinggi di kalangan orang Arab, Pak. Sehingga mereka sangat mudah sekali merendahkan non-Quraisy. Jika hari ini kemudian terjadi membanggakan suku misalkan dan merendahkan suku yang lain, membanggakan suatu keturunan dengan satu keturunan yang lain, itu persis perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Wonten Pak saniki, Pak. Tasik kathah nggih, bangga dengan keturunan itu. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pengaruh buruk, dampak buruk dari ta'assub atau fanatik buta terhadap suatu kesalahan. Bahkan sesuatu yang benar saja, yang di situ para ulama berbeda pendapat, kita dilarang fanatik buta. Apalagi fanatik di atas kesalahan. Hari ini mungkin secara umum Bapak Ibu sekalian kita yang pernah ngaji, fanatik terhadap kesalahan itu hampir mungkin tidak ada, Pak Bu. Tetapi kami lihat di lapangan itu banyak sekali orang-orang yang fanatik terhadap kelompoknya, terhadap jamaahnya, atau bahkan mungkin fanatik dengan partai politik misalkan. Wonten wae. Fanatik terhadap caleg tertentu atau presiden tertentu, cawapres tertentu misalkan. Membuat pilihan itu boleh, Pak. Tapi yang dilarang itu sampai kemudian robos batasan. Sehingga orang yang memilih pilihan nggak sama langsung dimusuhi, Pak. Seolah-olah seperti bukan Islam. Ini yang kemudian dilarang, dan ini banyak sekali dilihat di tengah-tengah kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu tugas kita semua bagi yang pernah ngaji. Jika mendapati orang yang seperti itu, kita nasihati, kita luruskan. Di antara dampak buruk orang yang fanatik itu adalah daf'ul haqqi ma'udhuhihi. Yang pertama, menolak kebenaran walaupun kebenaran itu telah jelas di hadapannya. Ini dampak buruk orang yang ta'assub, orang yang fanatik buta. Misalkan, ya tadi saya sering menyontohkan itu kunut subuh. Orang yang punya kunut subuh punya dalilnya, Pak. Orang yang nggak punya kunut subuh juga ada dalilnya. Di sana para ulama berdebat luar biasa, Pak. Saling memberikan informasi terkait dalil-dalil mereka. Kok kemudian ditolak mentah-mentah? Pokoknya dalilmu salah. Disinilah kemudian dia telah menolak kebenaran. Dan menolak kebenaran itu adalah bagian dari sifatnya iblis laknatullahi alaih. Dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat sampai nanti hari kiamat, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan iblis. Dia berani menolak kebenaran yang Allah sampaikan kepadanya, yaitu saat dia diminta oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud pemuliaan atas beliau alaihissalam, dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Dia mengira api itu lebih baik daripada tanah. Kemudian dia menyombongkan diri. Dan definisi sombong kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran
dan merendahkan orang lain. Dan ini tanpa sengaja Pak Bu, terkadang ada dalam sikap orang tua Pak Bu. Nah, jenengan yang menjadi orang tua, dan saya juga sudah menjadi orang tua, kita harus belajar melapangkan hati kita bahwasanya kita manusia pasti pernah salah. Biasanya kita itu ketika salah diingatkan oleh anak kita Pak Bu, biasanya kita itu mungkin akan malu Pak, sombong akhirnya Pak. Kok niku ya kok macam-macam. Kok nasihati bapak, nasihati ibu. Jangan seperti itu Pak Bu. Secara tidak langsung jenengan telah mengajari anak jenengan untuk menjadi orang yang angkuh. Kalau salah, akui kesalahan itu dengan penuh wibawa. Iya nak, bapak salah. Iya nak, ibu salah. Mohon maaf. Nanti akan saya perbaiki. Itu demi Allah Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi wibawa jenengan di hadapan anak-anak jenengan. Bahkan itulah yang akan menaikkan wibawa jenengan di hadapan anak-anak jenengan. Bahwasanya orang tua saya adalah orang yang rendah hati, yang mau legowo mengakui kesalahannya. Walaupun mungkin terkadang Pak, yang namanya anak itu kalau mengingatkan mungkin adabnya masih kurang, musik nom. Itu kita luruskan, nak, nanti kalau bapak dan ibu salah, cara negurnya itu seperti ini loh nak. Karena itu bisa jadi menyinggung hati bapak, hati ibu. Diluruskan itu cara menegurnya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak buruk dari fanatik buta itu adalah gharsul hikdi wal bughdi. Menanamkan rasa kebencian. Ya nyatanya benar emang Pak. Membenci yang tidak sealiran dengan dia. Ketika kemudian fanatik itu menggerogoti hatinya. Ketika fanatik buta itu menjadi penyakit hati. Dia iri kepada orang lain ketika orang lain itu lebih beruntung daripada dia. Dia tidak ridho ketika kelompoknya tidak lebih beruntung daripada kelompok orang lain. Sehingga penggawean ini ku nyinyir Pak. Ngerti nyinyir nggih? Ngelak-ngelak tok. Apapun yang dilakukan oleh luar jamaahnya, luar kelompoknya, mesti salah. Nggak dipandang Pak, direndahkan. Lalu yang ketiga, di antara dampak buruk dari fanatik buta itu adalah nusratul zalim. Berani menolong orang yang berbuat zalim. Ketika yang berbuat zalim itu berasal dari kelompoknya sendiri. Misalkan ada anggota jamaahnya melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu ternyata berhubungan dengan orang di luar jamaahnya Pak, dibela Pak. Padahal jelas-jelas itu sebuah kesalahan, dibela mati-matian. Apalagi jika yang melakukan itu adalah ternyata ustadz panutannya. Ustadzku nggak mungkin salah, ustadzmu itu yang salah. Itu terjadi Pak. Ketika ustadznya dikritik orang, dia nggak ridho Pak, mencak-mencak Pak. Ya tidak ridho itu sah-sah saja Pak. Tetapi sikapnya harus benar, mengungkapkan ketidakridhoan itu. Bagaimana menyampaikan ketidakridhoan itu, bahwasanya ustaz saya adalah manusia, beliau punya kesalahan misalkan. Oh, itu gentleman berarti mengakui bahwasanya ustadznya adalah seorang manusia yang pernah berbuat salah. Ketika kesalahannya dikritik orang, legowo dia Pak. Tetapi kalau kemudian ustadznya, pimpinannya dikritik, kemudian dia marah tanpa dasar, pokoknya pimpinanku mesti benar, ustadzku mesti benar.
Nah, ini yang bermasalah Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika ustadznya berbuat kesalahan pun dengan nyata, misalnya membuat tindakan kriminal misalnya sehingga ditangkap polisi, tetap dibela misalnya Pak. Padahal nyata-nyata sebuah kesalahan. Dan itu nyata di hadapan dia tahu itu. Lain lagi kalau misalkan kriminalisasi yang memang dibuat salah, itu lain lagi perkaranya Pak. Tapi kalau jelas-jelas salah kok dibela, berarti tanpa sadar dia telah membela orang yang berbuat zalim. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, dampak dari ta'assub atau fanatik buta adalah nas'atun niza'at, tumbuhnya pertikaian, terjadinya gesekan antar ormas misalkan. Bahkan sampai terjadi yang namanya perundungan, pengusiran. Itu tidak perlu harusnya Bapak Ibu sekalian. Dan itu sayangnya di Indonesia tuh kita sering melihat hal itu. Oke lah, misalkan orang itu memang dicurigai orang yang bermasalah misalkan. Hanya dicurigai loh Pak, belum terbukti kesalahannya. Maka sikap kita sebagai seorang muslim harusnya ketika orang itu mengadakan kajian, lihat dulu kajiannya bermasalah apa enggak orang ini. Jangan langsung main dibubarkan. Kalau ternyata di tengah-tengah kajian bermasalah, silahkan dibubarkan dengan cara yang benar. Aparat yang bertindak. Jangan masyarakat kemudian main hakim sendiri. Sehingga terjadi gesekan luar biasa, padahal di antara dua kubu itu sama-sama kaum muslimin. Yang menumpahkan darah mereka itu adalah sebuah keharaman. Bahkan merenggut kehormatan saudara seiman itu adalah sebuah pelanggaran dalam syariat Islam. Makanya di Haji Wada, haji pertama dan terakhir Nabi SAW, beliau sampai dengan suara yang lantang mengatakan, pada hari ini jiwa kalian itu terjaga, harta kalian terjaga, ya, kemudian a'radakum, harga diri kalian terjaga, illa bihaq, kecuali karena kebenaran, kecuali karena al-haq. Apa al-haq itu? Diantaranya adalah kapan orang itu boleh dibunuh misalkan. Seorang muslim boleh dibunuh ketika membunuh orang lain dengan sengaja. Baru dia boleh dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya. Itu pun yang melakukan adalah pemerintah, al-gojo yang telah direstui oleh pemerintah, bukan masyarakat yang main hakim sendiri. Atau orang yang murtad, tidak mau kembali masuk Islam setelah didakwai, boleh dipenggal kepalanya. Laki-laki yang memenggal kepalanya adalah al-gojo yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atau orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang lainnya, kemudian sehingga kehormatannya dihilangkan oleh syariat Islam. Misalkan berzina misalkan, sehingga hukumannya bagi orang yang telah menikah dirajam sampai meninggal dunia, dilihat oleh banyak orang. Yang belum menikah dicambuk 100 kali, dilihat oleh banyak orang. Itu kan sedang dihinakan harga dirinya. Tapi dia melakukan itu, dihinakan harga dirinya karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat Islam, yang dengan pelanggaran itu dia layak untuk harga dirinya direndahkan oleh syariat Islam. Adapun selain sebab-sebab itu, maka darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan. Harta mereka tidak boleh untuk diambil dengan cara yang batil. Harga diri mereka tidak boleh dirampas begitu saja tanpa sebab yang diizinkan oleh syariat Islam.
Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dampak buruk dari ta'assub itu adalah tadyiqu furasit taqarrub. Apa itu tadyiqu furasit taqarrub? Kesempatan untuk saling mendekatkan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain itu semakin kecil, Pak. Padahal Islam itu bersatu, bisa bersatu hari ini tuh, Pak, karena mereka mengutamakan hal-hal yang mereka samakan misinya. Hal-hal yang mereka berbeda pendapat, mereka saling toleransi. Selama perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat yang diakomodir oleh para ulama. Di situ kita dituntut untuk toleransi, membiarkan saudara kita untuk mengamalkan sesuai dengan amaliyah, sesuai dengan mazhabnya. Makanya kalau kita lihat 4 mazhab itu, mereka bedanya hanya dalam hal fikih saja, Pak Bu. Adapun dalam hal akidah sama saja. Harusnya itu yang menjadi perhatian kita. Selama akidahnya sama, ahlus sunnah wal jamaah, maka pendapat fikihnya itu harus kita kesampingkan, Pak Bu. Kita lupakan itu. Apapun yang mereka lakukan selama tidak keluar dari jalur 4 madhab, kita toleransi itu, Pak. Makanya ketika kita mendapati saudara kita melakukan suatu amaliyah yang berhubungan dengan fikih, kok berbeda dengan kita, jangan langsung divonis sesat, Pak. Jangan langsung divonis salah. Tetapi jenengan harus klarifikasi. Awakmu mau ngene iku dalile ndi? Kamu melakukan seperti itu berdasarkan apa? Referensimu itu apa? Itu namanya konfirmasi, Pak, tabayun, klarifikasi. Lalu kemudian saudaranya itu memberikan informasi bahwasanya saya melakukan ini itu amaliyahnya mengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Dan itu bisa dia buktikan misalkan. Kalau ternyata dia bisa membuktikan, ya silahkan. Tapi kalau kemudian di luar mazhab yang 4 itu rata-rata biasanya nyeleneh, Pak, walaupun tidak semuanya. Intinya fikihnya itu bisa dikembalikan ke ulama-ulama salaf atau enggak pendapatnya. Kalau bisa dikembalikan ke mereka, kita wajib untuk toleransi. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-7 di antara dampak buruk fanatik buta adalah taqattu'u rawabitil mujtama'i, terputusnya ikatan masyarakat, sehingga ketika bermasyarakat itu buruk, Pak. Dan saya mendapati orang seperti ini, Pak, sering nggak mau menyapa orang yang tidak sealiran dengan dia. Padahal tonggone, Pak. Kita itu kan orang Jawa, biasanya ketika kita keluar rumah, samping kanan kiri kita ada tetangga kita, umumnya kita menyapa, Pak, atau mungkin senyum minimal. Itu belas, Pak, melengos lurus, Pak. Dan seolah-olah itu selain dari jamaahnya itu layak untuk direndahkan. Bahkan sampai gegeran dengan tetangganya. Sampai kemudian tetangganya ngomong, awakmu ku ngaji neng ndi kok sampai kayak gini. Akhirnya yang kena getahnya itu, Pak, ya seluruh orang yang pahamnya seperti dia. Padahal orang lain kelakuannya nggak seperti dia, Pak. Kebetulan ini yang melakukan itu perempuannya pakai cadar, Pak. Lanangi celanane cingkrang, Pak. Akhirnya masyarakat awam menilai orang yang cadaran, orang sing celanane cingkrang ada sesuatu dalam dirinya, dipermasalahkan.
Loh Pak, celana saya itu sebenarnya juga cingkrang loh Pak. Masyarakat sampai tanya kepada saya, Pak Ustadz, wong kok sajane lari nopo? Kayak cadar misalkan, celana ini cingkrang misalkan. Ya enggak tahu Pak, saya bilang gitu. Padahal saya tahu. Maksudnya saya ingin menghentikan itu, biar gak diperpanjang lagi. Apakah beliau mungkin nggak melihat celana saya atau enggak, saya nggak tahu Pak. Saya kira juga melihat. Wong kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga itu. Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu ketika bergesekan dengan kita, yang mereka memandang kita itu orang yang sering pergi ke masjid Pak, orang yang sering hadir di pengajian, kok kemudian gesekan dengan mereka, yang pertama kali mereka lihat itu adalah cara kita berpakaian Pak. Mari ngono dipodokne dengan pakaian yang lainnya. Akhirnya kebiahu ya Pak. Sing celanane cingkrang, kemudian pakai cadar, jenggote dawa, dicurigai Pak. Dan itu nyata Pak. Di rumah di desa saya langsung divonis Pak. Sama tetangga saya almarhum itu. Rul, awakmu LDI itu. Soalnya LDI itu celananya juga cingkrang. Tapi kemudian apakah saya ngajak debat beliau? Enggak, orang awam itu nggak bisa diajak debat Pak. Mboten. Tak bilang gitu Pak. LDI bagi kami itu sesat menyesatkan. Saya bilang gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Padahal kalau di rumah masyarakat umumnya menganggap saya itu masyarakat Muhammadiyah. Lah kok ini ada yang menuduh LDI, itu luar biasa itu Pak. Kalau saya seandainya LDI, nggak mungkin sholat di masjid mereka, nggak mungkin sholat di musola mereka yang non LDI. Karena pakaian itu bukan simbol satu organisasi tertentu, Pak. Kalau celana cingkrang kemudian dianggap aliran sesat, lah itu para atlet-atlet apa itu, Pak? Pencak silat, nah celana cingkrang kabeh, Pak. Gitu. Tapak suci, pagar nusa, nama malih Pak. Karena dengan celana cingkrang mereka lebih mudah untuk gerak. Tapi kan kita tidak pernah mendapati masyarakat memvonis pencak silat itu aliran sesat, enggak. Karena jelas pencak silat itu enggak ada hubungannya dengan ngaji. Sehingga ketika melihat orang sing celanane cingkrang kok ternyata celana seragamnya pencak silat, masyarakat biasa-biasa saja, Pak. Menganggap itu hal yang biasa. Arek enom saniki niku, Pak, celana cingkrang itu menjadi kebiasaan mereka, Pak, menjadi kebanggaan mereka. Celana cingkrang mari ngono tuwipis, kok tipis napa? Sempit celananya itu, bahkan sampai diameter celananya itu hampir sama dengan diameter kaki yang paling bawah, yang laki-laki. Sehingga ketika mau melipat kain bawahnya ketika mau wudhu itu susah Pak, sampai ke atas. Soalnya kemudian lingkarannya kecil, gitu. Dan itu menjadi kebanggaan mereka. Tapi nggak ada tuh masyarakat yang menuduh anak-anak muda ini alirannya sesat. Jadi maksud saya, pakaian itu bukan simbol seorang itu dikatakan sesat atau enggak. Sesat atau enggak itu baru bisa kita nilai dari keyakinan mereka. Karena keyakinan itu akan muncul dalam bentuk perbuatan, Pak. Itu nggak bisa dihindari. Ketika seseorang meyakini selain kelompoknya adalah aliran sesat atau orang kafir misalkan, maka nanti dalam hal muamalah, dalam hal interaksi sosial, mereka akan merendahkan orang yang tidak sama dengan mereka. Dan itu lagi-lagi saya pernah mengalami seperti itu, Pak, direndahkan seperti itu dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk lisan. Dulu ketika 1-2 kali saya menghadiri majelis kajiannya saat saya dulu mahasiswa, disambut Pak dengan penuh kehangatan. Salamannya itu sampai salam hangat lah, istilah seperti itu Pak. Ditekan sampai luar biasa karena begitu eratnya. Ketemu dari jauh itu udah senyum misalkan, ngomongnya hangat.
Ketika saya kemudian berani mengkritik mereka, karena mereka ternyata gampang mentohut-tohutkan pemerintah, kan saya tidak tahu, Pak. Saya diajak ngaji oleh kakak saya waktu itu. Kemudian saya menghadir 1-2 kali, nggak kelihatan kalau mereka mentohut-tohutkan pemerintah. Lah kok lama-kelamaan, wah bahaya ini. Kajian model apa kalau mentohut-tohutkan pemerintah, itu mengkafir-kafirkan pemerintah. Akhirnya kemudian saya kritik itu lewat family saya. Mungkin family saya melaporkan ke atasannya itu, Pak, ke jamaahnya itu. Di keesokan harinya, di hari tertentu, kemudian tatkala mereka hadir, saya temui dia, saya salami, mukanya masam, Pak. Salamannya biasa-biasa aja, Pak. Ya udah, itu memang selesai sudah. Sampai seperti itu dampaknya. Ketika orang sudah fanatik terhadap kelompoknya sehingga merendahkan kelompok yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Monggo kalau ada pertanyaan. Cekap. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya bahwasanya fanatik buta itulah perkara-perkara yang tercela, yang dampaknya di tengah-tengah masyarakat itu dampak sosialnya luar biasa. Terjadi pertikaian, percekcokan gara-gara masalah perbedaan pendapat ini. Dahulu di Masjidil Haram pernah terjadi adanya 4 mimbar, Pak. Masing-masing 4 itu mewakili satu mazhabnya. Mazhab yang 4 itu. Mimbar pertama mazhab Hanafi, mimbar kedua mazhab Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Masing-masing mereka bermakmum dengan imam mazhab mereka masing-masing. Mereka meyakini bermakmum dengan beda mazhab itu tidak sah, tidak boleh. Dan ini tentunya bahaya, Pak. Ya, karena mazhab orang lain tidak bisa mempengaruhi mazhab makmumnya di dalam hal fikih. Ini harus kita pahami, Pak. Contoh gini, orang yang bermadzhab Maliki menyatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga ketika mereka sholat langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah. Dalam mazhab kita Syafi'i atau mazhab Hambali nggak sah sholatnya, Pak, karena basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Lalu bagaimana hukumnya bermakmum di belakang orang yang bermadzhab Maliki? Yang sekiranya seperti itu. Karena kita meyakini orang itu sholatnya berarti nggak sah, sehingga konsekuensinya adalah bermakmum di belakang orang yang sholatnya nggak sah berarti ikut tidak sah. Tidak seperti itu, Pak. Ketika orangnya bermadzhab Maliki, kita sah bermakmum di belakang mereka, walaupun kita mazhabnya berbeda. Karena saya pernah ditegur, Pak. Bener itu, Pak. Ya, saya menjadi imam Jumat karena basmalah saya itu saya sirrikan. Sirri itu artinya rahasia, Pak, yang tahu antara saya dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang di belakang saya itu saya kaget bener, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Murmur ngoten, Pak. Itu saat saya sholat itu jadi imam. Rakaat kedua orangnya juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mengganggu khusyuk saya. Setelah saya salam, setelah saya sholat sunnah, saya mau pulang dicegat sama orang itu, Pak. Langsung kemudian orangnya ngomong, Ustaz, saya orang Muhammadiyah Dahlaniyah. Loh, pemana ya Muhammadiyah Dahlaniyah? Saya Pak Lunggo, orangnya itu langsung nadanya tinggi, Pak. Bentar, kita duduk, Pak, ngobrol santai seperti itu. Ada apa ini, Pak? Ustadz bermadzhab Maliki ya? Sebentar, Pak. Karena basmalah saya tidak didengarkan. Langsung kemudian saya dengarkan orangnya. Ustadz itu sholatnya nggak sah, Ustadz. Makanya saya tadi itu infirat. Infirat itu maksudnya berpisah dari imam. Dia sholat sendiri. Langsung dalam benak saya itu, sejak kapan sholat Jumat itu nggak berjamaah? Akhirnya sholat dia sendiri yang nggak sah itu, Pak.
Sholat Jumat itu wajib berjamaah, Pak. Itulah pentingnya kita bersikap dengan ilmu itu, Pak. Nuduh orang lain nggak sah padahal dia sendiri yang sholatnya nggak sah itu. Setelah orang yang ngomong ngalor itu panjang kali lebar, padahal saya harus segera kembali ke pondok untuk ngajar. Kemudian saya katakan, Pak, sholat saya bismillahnya saya sirikan, Pak. Sehingga jenengan masih sah bermakmum di belakang saya bilang gitu. Loh, siri itu pelan, Ustaz. Siri itu yang tahu, inti siri itu rahasia, Pak. Kalau rahasia kan nggak dikasih tahu ke orang lain, Pak. Loh, siri itu pelan, wengkel mana, Pak? Angel ya, kalau sudah seperti itu angel. Kalau nggak percaya saya bawakan kitab fikih saya di rumah itu, kitab fikih 4 mazhab. Nantang Pak orangnya, Pak. Waduh, waktu saya habis itu. Sehingga kemudian nggak saya teruskan itu, Pak. Intinya bahwasanya orang fanatik itu seperti itu loh, Pak. Menyalahkan orang lain padahal dia salah. Cuman saya nggak sempat ngomong ke dia kalau sholat Jumatnya dia tidak sah. Ayo Pak, jenengan di fikih mana sholat Jumat itu munfarid, Pak? 4 mazhab ada, saya belum tahu, Pak. Belum pernah ada sholat jamaah, sholat Jumat berjamaah itu non berjamaah, tidak berjamaah. Wajib berjamaah itu, Pak. Nah kok kemudian diinfirat? Harusnya kalau infirat ketika imam salam dia melanjutkan 2 rakaat selanjutnya sebagai niat sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Harusnya gitu. Kemudian setelah saya di parkiran, marbotnya itu mendatangi saya, ngomong, Ustadz orang itu memang demikian. Sudah 2 ustadz yang dilabrak sama orang itu. Ya udah selesai berarti. Berarti benar saya nggak melanjutkan debat dengan orang seperti itu. Karena orang itu pasti tidak mau menerima selain apa yang dia yakini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Oh nggih, monggo Pak. Nggih. Makhrajul hurufnya. Nggih. Nggih. Di antara syarat menjadi imam adalah minimal, Pak, minimal bacaan Al-Fatihahnya harus benar. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, maka para ulama tegas mengatakan nggak sah sholatnya. Maka tidak boleh bermakmum di belakang orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Pripun? Nggih, kalau ditunjuk sebagai imam jangan bermakmum di imam orang yang seperti ini. Kecuali kalau di belakangnya itu makmumnya orang yang Al-Fatihahnya salah semua, Pak. Para ulama menjelaskan seperti itu. Misalkan ada 5 orang, Al-Fatihah modal apa, Pak? Rontok apa, Pak? Salah apa misalkan, Pak? Ya. Nggih. Ya, nggih. Iya. Nggih. Nggih, jadi gini, Pak. Yang jelas imamnya nggak sah menurut 4 mazhab. Karena bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Padahal di belakangnya masih banyak orang yang bacaan Al-Fatihahnya benar. Kecuali kalau dalam satu masjid itu nggak ada yang bisa Al-Fatihah sama sekali dengan baik. Maka imamnya sah, makmumnya juga sah. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin ini terjadi, Pak, ketika kita safar misalkan ya di masjid tertentu atau di mushola tertentu,
pas sholat jamaah maghrib isya subuh itu. Kalau zuhur asar kan nggak terbukti Pak, soalnya bacanya sirri. Yang maghrib isya subuh ini, lah pas baca al-fatihah kok salah kabeh misalkan Pak, maka sikap kita dua Pak, boleh mundur teratur ya, atau kedua tetap sholat bersama jamaah tapi niatnya adalah mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Niat tidak ikut imam. Berarti di tengah-tengah dia ngerubah niatnya, niat sholat munfarid. Tetapi gerakannya tetap ngikutin imam Pak, supaya nggak bikin gaduh masyarakat. Wis orang asing, sholatnya gerakannya beda sendiri misalkan. Imamnya rukuk dia sujud dewe misalkan Pak. Misalkan, ya. Ini kemudian petunjuk para ulama itu silahkan ngikuti imam, boleh Pak secara zahir ngikuti imam, tetapi secara batin dalam hati kita udah pisah dengan imam, nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma ngikuti imam itu tujuannya untuk menghentikan kekacauan di tengah-tengah masjid atau musola. Kalau seandainya jenengan tetap nggak mau pisah dengan jamaah itu, kalau mau pisah sholat sendiri monggo. Ya, ngulangi jamaah lagi di rumah maksudnya Pak, jenengan ngulangi jamaah lagi di rumah maksudnya. Oh iya. Oke. Oke. Iya. Oke. Yang lalu tentunya sudah berlalu nggih Pak. Untuk selanjutnya sikap kita tadi yang kami sampaikan, ketika kemudian imamnya orang itu lagi, jenengan ada dua pilihan. Lanjut di situ sholat bareng dengan makmum yang lain, tapi niatnya sudah sholat sendiri. Bukan sholat sebagai makmum niatnya, tapi sholat munfarid. Atau jenengan pulang sholat berjamaah dengan keluarga. Atau di masjid yang lain yang mungkin masih nutut bermakmum di belakang imam yang masjid di situ, imamnya bacaannya sudah standar misalkan. Tapi kalau kemudian niatnya tetap bermakmum di belakang imam yang bacaan al-fatihahnya jelas salah, maka jenengan tidak sah sholatnya Pak. Itu sah bagi orang yang bacaannya salah, al-fatihahnya salah. Tapi bagi kita yang bacaannya benar, nggak sah bermakmum di belakang orang yang bacanya tidak benar al-fatihahnya. Adapun sunnah al-fatihah, surat-surat pendeknya ketika makhrajnya salah tidak ada masalah. Oke, ngoten nggih. Jazakumullah khairan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo setelah kami tutup majelisnya saja. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.